Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dalia Ufa dengan NIM 124402006. Saya dari mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jumlah fi'liyah. Jadi, jumlah fi'liyah itu bisa diartikan sebagai jumlatul mabdu'a bil fi'il. Artinya kalimat yang diawali oleh fi'il, atau juga bisa diartikan dengan al-jumlatu natakawwanu al-fi'li wal fa'il, kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi dalam satu kalimat itu harus terdiri dari fi'il ataupun fa'il. Ada fi'il itu sudah pasti ada fa'il. Fi'il itu bisa diartikan sebagai kata kerja. Nah, kata kerja itu harus ada pelakunya. Siapa pelakunya? Nah, itu adalah fa'il. Jumlah fi'liyah ini memiliki bentuk atau pola. Nah, ada tiga pola atau bentuk kalimat dari jumlah fi'liyah. Yang pertama itu ada fi'il ditambah dengan fa'il. Yang kedua ada fi'il ditambah fa'il ditambah maf'ul bih. Dan yang ketiga ada fi'il ditambah naibul fa'il. Saya akan memberikan contoh. Yang pertama, pola atau bentuk yang pertama itu tadi fi'il ditambah fa'il. Contoh kalimat adalah sholal muslimu nafil masjid. Sholat itu adalah sholat. Ini merupakan kata kerja atau fi'il. Nah, siapa yang sholat? Nah, dilanjutlah muslimu. Nah, itu orang-orang muslim. Nah, itu sebagai fa'il. Jadi fi'il bertemu dengan fa'il dan itu menjadi jumlah fi'liyah. Jadi sholal muslimu nafil masjid. Sholat di orang-orang muslim sholat di masjid, seperti itu. Itu contoh yang pertama dari pola atau bentuk yang pertama. Selanjutnya yang kedua contohnya adalah nazalal mator. Nazalalnya itu adalah fi'il atau turun, dan matornya itu adalah fa'il. Selanjutnya pola atau bentuk yang kedua itu adalah fi'il ditambah fa'il ditambah maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini adalah objek pekerjaan. Jadi tadi kan ada fi'il itu adalah kata kerja, fa'il itu adalah pelakunya, dan maf'ul bih ini adalah objek pekerjaannya apa gitu. Nah, contoh yang pertama kalimatnya itu adalah qara'a abul jaridah. Qara'a-nya itu adalah baca, itu merupakan fi'il. Abunya itu adalah pelakunya atau fa'il, dan jaridah itu adalah objek pekerjaannya. Jadi qara'a abul jaridah, ayah sedang membaca koran. Selanjutnya ada contoh lain, hadhil majallatu qara'athal ummu. Jadi qara'a-nya itu adalah fi'il, terus athanya itu adalah maf'ul bih, dan ummunya itu adalah ibu atau sebagai fa'il. Selanjutnya pola atau bentuk yang ketiga itu adalah fi'il ditambah naibul fa'il. Nah, naibul fa'il ini pola yang ketiga, dan ini merupakan kalimat yang pasif. Contohnya pada awalnya kalimatnya itu qara'a abu jaridah, ayah membaca koran. Nah, pada pola atau bentuk yang ketiga ini, naibul fa'il ini, kata-kata fa'ilnya itu tersirat gitu. Jadi bisa berubah menjadi quri'at al jaridah, koran itu dibaca. Seperti itu contoh bentuk atau pola dari jumlah fi'liyah yang ketiga. Selanjutnya kita akan membahas apa itu fa'il. Jadi fa'il itu adalah bagian dari jumlah fi'liyah. Nah, fa'il ini syarat adanya fa'il itu harus ada fi'il. Nah, fa'il ini dapat diartikan sebagai ismi marfu'un yaqa'u ba'da fi'li at-tami mabni lil ma'lum. Jadi artinya itu isim yang rofa yang terletak setelah fi'il tam atau fi'il yang sempurna, yang fi'ilnya ini adalah fi'il aktif. Selanjutnya, fa'il itu memiliki macam-macam. Ada dua macam fa'il. Yang pertama ada fa'il zohir dan ada yang dhamir. Nah, yang dhamir ini pun dibagi dua lagi. Ada yang mutasil dan ada yang mustatir. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari macam fa'il yang pertama, yaitu zohir. Nah, contohnya adalah dhahabal waladu ma'il walidihi ilal bandu. Nah, yang termasuk fa'il zohirnya itu adalah waladu, dan waladu ini kan memakai doma, jadi itu adalah termasuk ciri rofi. Jadi ciri rofa itu memakai doma. Selanjutnya macam yang kedua itu adalah
domir mutasil. Saya akan memberikan contohnya. Contohnya itu syaritul qahwah. Syaritu, nah yang termasuk fa'il domir mutasilnya itu adalah tu'nya. Saya minum. Itu. Selanjutnya yang kedua itu ada tal'abuna kuratal qadami. Yang termasuk fa'il domir mutasilnya itu adalah abu bu-nya itu. Selanjutnya macam yang ketiga itu adalah fa'il yang domir mustatir. Fa'il domir mustatir ini adalah domirnya yang tersembunyi. Contohnya hadza thalibu jadidu wa huwa ja'a min Jakarta. Nah, ja-nya di sini itu termasuk ke dalam domir mustatir. Selanjutnya ada contohnya usyahidul tifaza. Saya menonton televisi. Nah, yang termasuk dalam domir mustatirnya itu adalah usyahidu. Selanjutnya saya akan membahas tentang fa'il yang ada di dalam fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Yang pertama ada di fi'il madi. Untuk fi'il madi yang fi'ilnya domir, fi'il domirnya itu huwa dan hiya, maka fa'ilnya itu bisa dohir ataupun bisa domir mustatir. Nah, kalau munculnya setelah fi'ilnya itu, jadi setelah fi'ilnya itu baru muncul fa'il, maka termasuk ke dalam dohir. Sedangkan kalau misalkan fa'ilnya itu sudah dideskripsikan sebelum fi'ilnya, maka fa'ilnya itu akan menjadi domir mustatir. Nah, sisanya fi'il domir yang selain huwa dan hiya itu termasuk dalam domir mutasil. Selanjutnya ada fa'il dalam fi'il mudhari. Dalam fi'il mudhari, fa'ilnya itu semuanya domir mutasil kecuali 5, yaitu untuk yang domirnya itu huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Untuk huwa dan hiya sama seperti fi'il madi tadi, itu wahiyanya itu bisa dohir ataupun bisa domir mustatir. Sedangkan yang lainnya seperti anta, ana, dan nahnu itu sudah pasti domir mustatir. Jadi tidak ada kemungkinan dia sebagai dohir, tapi sudah pasti domir mustatir. Dan yang terakhir itu adalah fi'il amr. Nah, fi'il amr itu kan ada 6. Nah, semuanya itu merupakan fa'il domir mutasil kecuali yang domirnya anta itu, maka domirnya sebagai domir mustatir. Selanjutnya saya akan membahas alaqatul fi'il wa fa'il. Itu adalah hubungan antara fi'il dan fa'il. Untuk fa'il yang mufrad, musanna dan jama' itu sudah pasti fi'ilnya adalah mufrad. Contohnya seperti dhahabat thalibu, dhahabat thalibani, dan dhahabat thalaba. Itu merupakan fi'ilnya mufrad. Nah, beda lagi jika fa'ilnya itu adalah muzakkar dan mu'annas, itu sudah pasti fi'ilnya itu muzakkar. Contohnya seperti dhahabat thalibani, dhahabat thalibatu. Itu hubungan antara fi'il dan fa'il. Selanjutnya ada malhuzah. Al-fa'ilu yaqa'u ba'da fi'lih, ammal fa'ilu yaqa'u qabla fi'lih, fa huwa la yusamma bil fa'il, wa fa'iluhu dhamir mustatir. Artinya fa'il itu harus terletak setelah fi'ilnya. Jika ada pelaku yang terletak sebelum fi'ilnya, maka ia tidak disebut sebagai fa'il, dan ada yang menjadi fi'ilnya itu dhamir. Contohnya itu adalah qara'a thalibul kitab. Itu adalah kalimat awalnya qara'a thalibul kitab. Nah, berubah jadinya fa'ilnya itu berubah at-thalib qara'al kitab. Thalib itu bukan fa'il karena terletak sebelum fi'ilnya. Nah, fi'ilnya itu adalah qara'a. Jadi fa'ilnya itu ada di dalam dhamir mustatir yang ada di dalam qara'a itu tersebut. Selanjutnya kita akan membahas maf'ul bih. Maf'ul bih itu ismu mansubu yadullu ala ma waqa'a alaihi fi'lal fa'il. Jadi isim nasab yang menunjukkan kepada suatu yang terjadi oleh fi'il kemudian fa'il. Maf'ul bih ini ada ketika fi'il dan fa'il. Maf'ul bih terbagi menjadi 2, ada maf'ul bih yang zahir dan ada yang dhamir. Saya akan memberikan contoh dari maf'ul bih yang pertama, yang zohir. Contohnya syariba umarul labana. Yang labananya ini termasuk ke dalam zohir, artinya Umar minum susu. Selanjutnya yang keduanya adrusu al-lughatal arabiyah.
yang termasuk ke dalam zohir itu adalah al-lughatul arabiyah, saya belajar. Selanjutnya yang kedua itu adalah dhamir mutasil. Dhamir mutasil contohnya hadhil jaridatu qara'aha al-jaddu. Qara'anya itu adalah fi'il dan al-jaddunya itu adalah fa'ilnya, fa'il dari dhamir mutasil. Mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah di penyampaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.